Halo Mas Bayu Telur semuanya, balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Ini lagi dekat Prawiro Taman ada Hidden Gems lagi, hotel murah banget, harga cuma 100 ribuan. Namanya adalah Venezia Homestay and Garden. Kita langsung cek aja yuk, sekarang yuk. Halo Mas Bayu Dulur semuanya, balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Kembali kita akan nge-review lagi Hidden Gems yang ada di pusat turisnya Yogyakarta. Yang pengen banget nih bisa ngobrol sama bule ya, memperasah lagi bahasa Inggris. Kemudian cari hostel adalah pelariannya. Ini kembali aku rekomendasikan satu hostel yang ini lucu nih, Hidden Gems banget, ada poolnya. Harga cuman 100 ribu rupiah di Agoda, masih dapat cashback 22 ribu. Jadi 80 ribu doang nih aku dapatnya. Namanya adalah Venezia Homestay and Garden ya. Ini tepatnya ada di kawasan Jalan Suratmi. Ini patokannya gampang banget kalau mungkin kemarin datang dari arah utara gitu ya, patokannya Pasar Prawiro Taman. Ini masih lurus terus ke arah Ring Road sampai ketemu bentar nih ada Domino's Pizza. Nanti depannya Domino's Pizza ini ada gang, namanya adalah Gang Suratmi. Ini kita langsung belok aja ke Gang Suratmi. Ini patokannya gampang sih, dari Pasar Prawiro Taman tinggal lurus ke arah Domino, kemudian ke Jalan Surami, nanti lurus aja, ini jalan nggak sampai 5 menit kita udah sampai ke Venezia Homestay and Garden. Sekali lagi aku dapat di harga cuman 100 ribu rupiah, masih dapat cashback juga gitu. Jadi boleh Mas Bayu Tulur semuanya yang mungkin pengen banget dapat harga murah banget begitu, tinggal langsung booking aja Venezia Homestay and Garden. Nanti kalau lurus dari arah tadi Pelang Jalan Suratmi ketemu musola, ini persis di sebelahnya musola. Jadi kalau misalkan kemarin-kemarin tuh sempat nanya kalau di hostel tuh sholatnya gimana gitu. Nah ini tenang, untuk yang muslim tinggal jalan ke sebelah gitu, udah ada musola, kita bisa kayak jamaah. Jadi 5 waktu tetap kekejar gitu ya. Ini penampakan depannya, ini kalau misalkan bawa motor sih muat, tapi kalau bawa mobil tuh nanti ada petugas yang mengarahkan. Mobil tuh mungkin cuma sisa 2. Kalau motor bisa banyak gitu, karena memang ini penginapan khusus bule yang kebiasaan mereka tuh nggak pernah atau jarang banget bawa motor. Mereka bawa motor juga dimintai tolong petugasnya untuk booking rental motor, itu juga bisa dari hostel ini. Jadi kebanyakan memang parkirnya sempit, tidak memprovide untuk area parkir meskipun bisa gitu. Ini langsung depan ada yang kita sebut ya, Venezia Homestay and Garden. Jadi kata garden itu emang jadi salah satu highlightnya. Jadi memang begitu kita masuk tuh vibe-nya emang udah vibe kebon gitu, kebon yang tertata dengan rapi. Jadi ini emang kesukaan bule nih yang kepengen banget nuansa natural gitu. Ini keren banget depannya tuh, kayak berasa OOTD-nya tuh apa ya, kalau cewek-cewek yang foto tuh banyak banget spot-spot natural alami gitu, banyak di Venezia Homestay and Garden. Kita langsung menuju ke area reception. Ini ternyata receptionnya semi outdoor. Jadi kita kayak biasa, karena aku pemesanan di Agoda, harganya itu cuman 100 ribu rupiah, aku masih dapat cashback 20 ribu. Info petugasnya kalau kita direct booking itu harganya 90 ribu rupiah. Dan aku kaget karena di Travelog di Agoda tuh nggak ada keterangan dapat sarapan, ternyata dapat breakfast loh di sini loh. Ini juga komplit di sini, kalau mau spa ada paketannya. Kemudian kalau kita kepengen banget rental motor, ikutan tour, sharing transport, segala macamnya juga bisa dibantu sama reception yang ini beneran helpful, kemudian ramah, keren banget pokoknya ya. Ini masih ada nuansa sama, depan area reception tuh masih tanaman-tanaman dan juga kolam. Bahkan malam tuh kedenger suara kodok, dimana turis Perancis tuh kayak kaget gitu ngevideoin gitu, karena mereka jarang banget lihat kodok di negaranya kali ya. Kita langsung menuju ke area dalam, ada tulisan Home Sweet Home. Ini emang beneran kayak homey banget, nuansa khas rumah zaman dulu gitu ya. Depan ruang tamu itu juga sama nih, ada amben atau apa ini ya kita nyebutnya, kursi dari bambu ya kan. Kemudian ini tempat untuk kita naruh sendal, karena sendal tuh nggak boleh masuk ke kamar dormitory. Dan langsung ketemu dengan ini
Mas Bayu dulu semuanya. Locker ya. Lockernya ada banyak dan aku juga kaget, termasuk gede banget, bahkan bisa naruh koper di dalam locker ya. Kemudian ini ada chiller kalau kita bawa minuman dingin bisa ditaruh di sini. Kemudian ini juga ada yang tadi aku bilang ya, ini dari bambu, kursinya unik banget, ada kaca juga, ornamen bambu juga, tempat kita bisa mingle bareng sama tamu lain. Karena di sini aku ketemu kebetulan dormitory isi 6, itu aku ketemu dengan turis asal Prancis 3, asal Belanda 1, dan asal Jerman 1. Jadi ini keren sih, beneran aku senang banget bisa menghabiskan weekend getaway sekaligus ngevideoin buat Mas Bayu Tulus semuanya untuk cari referensi penginapan murah penuh bule di kawasan Yogyakarta yang memang nggak pernah ada habisnya untuk kita review. Termasuk yang satu ini, sekali lagi aku dapat di harga cuman Rp100.000, masih ada cashback Rp20.000 di Agoda. Gitu, bisa cek di Agoda karena kita nggak ada affiliate di sini ya. Cek untuk area kamarnya, tadi ada keterangan nggak boleh makan minum, meskipun air putih masih diperbolehkan gitu, dan di sini juga nggak boleh naruh tas. Karena tadi lokernya kita bisa lihat ya, lokernya tuh gede banget, jadi memang tas itu yang masuk ke dalam hanya tas kecil aja, tas gede semuanya ke loker gitu. Dilengkapi dengan selimut, ini selimutnya juara, tebel, nggak tebel ya, tapi ketika siang itu tuh nggak gerah, malam itu tetap hangat di tengah suhu kamar yang ini dingin banget gitu. Ini ada peraturan yang wajib ditaati dan aku kaget semuanya pada taat gitu dan patuh. Ini aku bisa nge-shoot ketika posisi masih bener-bener kosong. Ada bunk bed yang bertirai, itu ada 3 buah. Kemudian ada bunk bed yang tanpa tirai, itu 3 buah juga gitu. Jadi kayak gini suasana bunk bednya yang dengan tirai itu memang lebih sempit dibanding kalau kita tanpa tirai, itu emang bisa kayak los gitu, luas banget gitu. Tapi menurutku malah enak yang pakai tirai karena tetap terjaga privasinya, apalagi kalau kita nggak kenal gitu kan, malas banget gitu dilihatin sama orang lain ya kan. Tuh kayak gini vibe-nya, dapat handuk juga, kemudian dapat sabun batang ya. Kemudian ini kamarnya juga luas, satu kamar kayak gini diisi 6, jadi sebenarnya masih banyak space. Aku sempat nanya ke petugas reception kenapa nggak dibuat 3 berjajar gitu, jadi isinya bisa 8. Info petugasnya biar lebih manusiawi katanya. Kayak gini. Tapi ini good job sih, aku tidurnya nyaman banget selama nginep di sini. Dan ini juga ada kamar mandi di dalam kamar dormitory. Jadi kita berenam dapat kamar mandi 1 tuh. Kamar mandinya juga luas, air panasnya surprisingly jalan, nggak perlu nunggu lama. Dan itu angetnya pas, nggak dingin tapi juga nggak panas banget gitu. Jadi anget, suam-suam kuku, enak lah pokoknya untuk mandi. Kemudian wastafel juga dari batu. Kemudian ini juga klosetnya ngeflashnya cepet, nggak bau jamban, respect banget pokoknya. Ini semuanya bersih meskipun nggak bisa digantongin. Tapi aku kaget nih, semua kaca di kamar mandi di hostel ini tinggi-tinggi gitu. Jadi aku yang tingginya 165 tuh kayak berasa pendek banget, ngacanya masih harus jinjit gitu. Karena mungkin di sini banyak banget tamu bule yang rata-rata tinggi tuh, bisa dilihat ya. Kacanya hitungannya tinggi loh ini loh. Biasanya kan cuma di atas wastafel dikit, ini di atas wastafel agak tinggi. Kayak gini kawasan kamar mandinya, dan seperti ini aku shoot lagi yang tadi penasaran dengan kamarnya senyaman ini. Jadi silakan kalau mungkin kamu orangnya introvert bisa pilih request di Agoda ketika pesen, pilih yang pakai tirai gitu. Kalau misalkan nggak pakai tirai tadi ya kelihatan banget nggak ada penutupnya gitu. Dan ini juga dilengkapi dengan colokan dan juga lampu. Sedangkan kalau yang kamar tanpa tirai itu nggak dipakein lampu dan juga colokan. Colokannya tuh ada di pinggir gitu. Kalau misalkan naik ya tenang, kayak gimana tangganya aman, meskipun ini dari besi, tank rengket itu udah pasti. Mungkin itu ya minusnya ya, kalau kita tidur di kamar bang bed tuh kayak bunyi gitu, yang ke bawah tuh kerasa banget ada goncangan dan juga suara-suara tank rengket. Tapi ini aman sih karena aku termasuk orang yang introvert, jadi selalu milih yang ada tirainya. Sebelah kamar dan juga ruang tamu itu ada tempat untuk kita ngumpul sama tamu lain. Itu udah dilengkapi dengan teh, kopi, kemudian ada gula, free flow. Tehnya juga unik, teh bikin sendiri. Kemudian kopinya juga kopi, bukan kopi saset ya, tapi ini beneran kayak kopi, nggak tahu ini bilangnya kopi Bajawa tapi enak, Bajawa atau Surabaya gitu katanya.
Ini juga lengkap dengan dapur kalau kita kepengen banget masak, tapi ini semuanya self service. Jadi kalau kita habis ngopi, kita habis ngeteh, kita habis bikin makanan apapun itu semuanya dicuci sendiri gitu. Dan ini juga banyak banget peninggalan tamu-tamu lain yang udah pernah nginep di sini. Mereka masak apapun tuh biasanya rata-rata mereka tinggal gitu. Kemarin aku dapat kornet juga masak sisaan tamu sebelumnya gitu. Dan tepat di sebelah communal area itu langsung ketemu dengan area kamar private, karena di sini juga ada 6 kamar private dan juga ada kolam renang. Sorry, ada 8 kamar private dong, dan juga ada kolam renangnya tuh. Kalau yang kamar private tuh unik, modelnya kayak gazebo gitu. Jadi dari kayu ya. Aku juga unik banget sih ini. Tangga naik ke atasnya tuh dari kayu, kemudian bunk bed, bukan bunk bed, ada kayak, ya bener kan, kayak gazebo, dapat kalau kita bisa duduk-duduk di luar juga sambil nge-chill. Ini juga terlindungi kalau misalkan hujan deras, karena kemarin aku ketika nge-review kesini posisi Jogja tuh lagi hujan deras pakai angin tuh. Aku shoot bentar ini kebetulan karena dibuka, jadi tahu ya penampakan kamar private. Kalau nggak salah kamar private-nya itu harganya sekisaran 200 ribuan. Beneran murah sih ini sebenarnya. Kemudian kalau untuk bunk bed yang tadi kamar sama kayak aku itu harganya 100 ribu, aku masih dapat cashback 22 ribuan, jadi 78 lah. Beneran aku rekomendasikan. Kolam renangnya juga ini kolam renang untuk bule ya, jadi kalau misalkan bawa anak hati-hati. Yang paling cetek itu tuh kayak satu dengkul orang dewasa ini, kayak 60 cm, 70 cm gitu. Kemudian batasannya baru satu perutku ya, 165 tinggiku. Kemudian ke arah pojok itu tuh kayak 2 meter sih, 2 meter atau 1,5 meter, kayak lebih deh, 2 meter deh, karena aku sampai ke bawah tuh masih deep fried banget gitu. Enak banget ini, beneran gak pakai kaporit. Kita bisa bebas berenang sampai pukul 9 malam. Dan suasana yang tadi aku bilang ya, homestay yang ada gardennya, karena garden adalah highlightnya, Venezia Garden and Homestay gitu. Jadi ini beneran kayak kita menemukan lagi oase hijau, oase yang segar di tengah Jogja yang panas. Kalau lagi panas ya panas banget, tapi kalau misalkan masuk ke sini tuh udah langsung kayak vibe-nya tuh vibe beda gitu. Banyak banget tanaman yang aku ini juga respect sama pengelola, karena kayak dikelola banget gitu ya, sering banget dicek pertamanannya. Jadi aku nggak ngelihat kayak tanaman-tanaman tumbuh liar tuh enggak gitu, selalu di maintain gitu ya, di maintenance sama gardenernya gitu. Ini unik sih karena ada kaktus, kemudian ada bougainville, teh-tehan gitu, mianga juga ada gitu. Ini vibe-nya dari communal area untuk area kamar private. Beneran senyaman ini Kamas Bayu Turul semuanya. Jadi aku beneran sekali lagi merekomendasikan untuk Kamas Bayu Turul semuanya yang pengen banget ke Jogja, cari penginapan harga murah gitu. Ini silakan bisa booking Venezia Homestay and Garden. Sekali lagi harga itu cuman 100 ribu rupiah. Aku masih dapat cashback di Agoda, bisa cek ke Agoda langsung untuk merasakan experience sama kayak aku nih Kamas Bayu Turul semuanya. Dan ini juga unik. Kemarin mungkin untuk pertama kalinya aku tuh kayak nggak denger suara jangkrik ya setelah sekian lama. Mungkin karena kemarin ketika aku ngevideoin ini tuh posisi Jogja lagi hujan deras, pakai petir. Jadi sore-sore ketika aku ngerekam ini di jam 4 sore, aku tuh kayak mendengar suara tengkeret, suara jangkrik. Itu tuh masih kedenger loh. Padahal Jogja men. Ini kamar mandi, kalau tadi berenang tuh jangan langsung masuk ke kamar, karena udah disediakan kamar mandi deket kolam renang. Ini bisa dipakai kalau kita kepengen banget bilasan sekaligus ganti, biar nggak basah gitu masuk ke area kamarnya. Dan yang tadi aku bilang ya, harga 100 ribu rupiah Kamas Bayu Turul semuanya. Ini udah lengkap dengan sarapan ternyata. Nah ini aku juga kaget karena ketika di Agoda itu nggak ada keterangan tidak termasuk sarapan, tapi ternyata dikasih sarapan sama pengelolanya nih, karena mungkin aku satu-satunya lokal kali ya. Dan ini adalah kondisi restorannya yang merangkap cafe. Jadi kafenya tuh dibuka sampai jam 6 sore kalau nggak salah. Warmindo gitu konsepnya. Aku sempat makan pecel pakai telur dadar gitu pakai tempe tuh cuma 15 ribu. Kaget loh ini aku loh. Kemudian ini juga untuk alkohol juga ada, bir gitu, aneka minuman juga ada. Dan untuk sarapannya itu ada pilihan soto, mie, dan juga American breakfast kayak roti, toast gitu pakai omelet atau scramble egg.
Ini beneran aku rekomendasikan menikmati hijaunya Jogja di Venezia Homestay and Garden. Sekali lagi aku dapat di harga cuman Rp100.000 masih dapat cashback. Semoga Kak Mas Bayu dapat harga yang sama. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita masih akan nge-review banyak banget penginapan-penginapan hidden gems di Yogyakarta. Tentunya di Nginep Series di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Setiap Kamis jam 12 siang Kak Mas Bayu turun semuanya. Sampai ketemu Kamis depan.